Otherworldly Evil Monarch, Bab 20. Judul, Kamu Benar-Benar Dewa Penjudi. Li Zhen, Li Feng dan yang lainnya sangat senang. Mata mereka berbinar, mereka sangat menyadari bahwa Meng Haizu cukup pandai dalam permainan lemparan dadu. Dia tidak pernah kalah pada kesempatan normal. Selanjutnya, dadu adalah salah satu yang telah Meng Haizu persiapkan sendiri. Jika Meng Haizu masih tidak bisa menang, maka mereka benar-benar telah bertemu dengan hantu. Semua orang di sini sangat akrab dengan tingkat keahlian Jun Moxi dalam berjudi. Meskipun tidak tahu bagaimana dia memenangkan pertandingan sebelumnya, kali ini taruhannya hanya antara dia dan Meng Haizu. Peluang Jun Moxi untuk menang tidak ada. Siapa yang duluan? Kaki Jun Xie bergetar. Kakinya masih kesakitan akibat tendangan sebelumnya dari Dugu Xiaoyi. Aku akan pergi dulu. Meng Haizu meraih dadu ke tangannya dengan satu sapuan. Dia memegang dadu di tangannya, menimbangnya saat dia menenangkan diri. Dia berusaha keras untuk menekan aliran darah yang menggeliat di dadanya dengan mata tertutup. Dia bergumam seolah-olah dia sedang memohon sesuatu. Satu lemparan dadu ini akan melibatkan seluruh kekayaan bersih semua orang di sini. Jika dia kehilangan ini, maka konsekuensinya akan menjadi bencana. Jun Xie menghela nafas saat dia dengan lembut mengetuk meja. Dia kemudian berbisik kepada Dugu Xiaoyi. Menurutmu, apakah dia mencoba memanggil arwah nenek moyangnya untuk membantunya? Aku terus merasakan suasana yang aneh, sangat menyeramkan. Rasanya sangat salah. Sambil berbicara, dia menarik lengan bajunya, lalu berteriak dengan semangat. Lihat, aku sudah merinding di kulitku. Dugu Xiaoyi yang mempertahankan wajah lurus setelah menyadari bahwa pertaruhan ini aneh tidak dapat menahan dan tertawa terbahak-bahak. Dia tidak pernah menyadari bahwa pesta pora ini sebenarnya adalah orang yang begitu menarik. Li Feng dan kelompoknya memelototi Jun Xie dengan marah dari sisi berlawanan. Dia jelas mencoba mengganggu konsentrasi Meng Haizu dengan olok-olok ini. Jun Xie dan Tang Yuan bagaimanapun, menolak untuk menyerah dan balas menatap mereka. Setelah waktu yang cukup lama, Meng Haizu meraung. Dia mengangkat telapak tangannya dan memutarnya secara berurutan. Mengikuti serangkaian gerakan, 3 dadu berguling ke bawah, berputar di atas meja. 6, 6, 6. Li Feng dan yang lainnya meraung saat mereka dengan gugup menatap dadu yang berputar. Suasana di sekitar mereka menjadi intens, seolah-olah mereka telah sampai di kasino besar yang dipenuhi ratusan orang. Dadu pertama berhenti berputar dan memang benar 6. Setelah itu, dadu kedua juga berhenti berputar di 6 lagi. Li Feng dan perusahaannya menjadi sangat gembira. Masing-masing dari mereka bereaksi seolah-olah pemenang sudah ditentukan meskipun dadu ketiga masih berputar. Setiap mata mereka berkilau karena fanatisme saat mereka berteriak lebih keras. 6, 6. Jika dadu ketiga juga berhenti di 6, maka Jun Xie pasti akan kalah. Satu-satunya pengecualian adalah seri jika Jun Xie berhasil mendapatkan 3 angka 6. Ada lagi yang akan merugikannya. Tapi apakah 3 angka 6 muncul begitu mudah? Beberapa dari mereka melirik Jun Xie dengan ekspresi kemenangan. Dadu terakhir akhirnya mulai melambat. Menilai dari kecepatan dan pola pemintalan saat ini, hasilnya kemungkinan besar adalah 6 lagi. Meng Haizu menghela nafas panjang. Gulungan hari ini telah melampaui standar biasanya. Biasanya bahkan 2 angka 6 akan dianggap bagus. Kali ini, kemenangan sudah pasti. Siapa yang bisa menduga bahwa dadu akan tiba-tiba, perlahan, berputar ke arah 2 dadu lainnya. Berputar di antara 2 dadu, itu menjatuhkan dadu di sebelah kirinya, menyebabkannya berguling. Setelah itu, dadu ketiga berputar perlahan, seperti pemabuk menuju dadu di sebelah kanannya, menabraknya dan menyebabkannya berguling juga. Baru setelah itu dadu berhenti berputar. Ruangan itu tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Li Feng, Li Zhen, Meng Haizu dan yang lainnya terus menatap. Ekspresi gembira di wajah mereka langsung membeku, tapi mata mereka benar-benar memerah. Li Lin dan Meng Fei yang lebih muda meringkuk bibir mereka, hampir menangis. 3 dadu diletakkan dengan tenang, 1, 2, dan 3. Berdasarkan aturan, jika Meng Haizu adalah bangkir, hasil ini dikenal sebagai kerugian umum. Ini berarti bahwa dia akan kalah terlepas dari hasil apa yang mungkin diperoleh orang lain. Ini sudah berakhir. Mata Meng Haizu terpejam saat dia pingsan.
5 orang yang tersisa tetap terpuruk dan tidak bergerak, seolah-olah mereka sedang di pemakaman. Mereka menatap 3 dadu dengan ekspresi tumpul, masing-masing merasakan keinginan untuk menangis. Wah, hahaha. Tang Yuan melompat tinggi, menyebabkan orang lain bertanya-tanya bagaimana orang seperti dia bisa melakukan hal seperti itu. Dia dengan gembira meraih bahu Jun Xie. Tuan muda ketiga, keberuntungan kamu hari ini benar-benar di luar kendali. Dewa kekayaan telah tiba. Wahahaha, apa maksudmu dewa kekayaan telah tiba? Ini jelas kedatangan dewa penjudi. Sekarang giliranku. Jun Xie memerankan wajah yang dipenuhi rasa takut. Kamu benar-benar membuatku takut sampai mati sebelumnya. Tidak heran saudara Meng menggunakan begitu lama untuk mempersiapkan sebelum melempar dadu. Ternyata kamu benar-benar ingin melempar lemparan dadu level tinggi. Kamu benar-benar layak dikagumi. Berkencan 2 kali, lanjutnya. Standar permainan ini, benar-benar permainan yang memungkinkan kamu untuk memutar nomor apapun yang kamu inginkan. Semuanya akan menuruti keinginan hati, sungguh luar biasa. Tingkat teknik ini bukanlah sesuatu yang dapat dicapai oleh orang normal. Kamu benar-benar dewa penjudi. Apa maksudmu sekarang giliranmu? Tuan muda ketiga, kamu tidak perlu berguling. Kamu sudah menang. Dia mendapat 1, 2, 3, kekalahan umum. Tang Yuan melompat lagi, tubuh gemuknya melonjak dengan pesat lagi. Setelah bergelombang naik turun beberapa saat, lapisan gendut di tubuhnya akhirnya mengendap. Omong kosong, kamu belum menang. Permainan ini tidak memisahkan antara bangkir dan pemain. Li Feng berteriak, matanya merah dan tubuhnya gemetar. Bagaimana jika kamu juga akhirnya mendapatkan 1, 2, 3? Apakah menurutmu itu mungkin? Tang Yuan dengan mencemooh menatapnya. Tidak kusangka dia benar-benar menanyakan pertanyaan gila itu. Bagaimana aku sebelumnya kalah dari orang gila semacam ini? Kamu benar. Jun Xie tertawa terbahak-bahak. Kalau begitu, izinkan aku untuk menunjukkan kepada kamu duniaku yang tak tertandingi meliputi teknik perjudian. Juga, seseorang membangunkan Tuan Muda Meng. Apa yang harus aku lakukan jika dia tanpa malu-malu mengklaim bahwa dia tidak melihat hasilnya? Melihat adalah percaya. Jun Xie menunjukkan. Terkutuk. Mengapa bajingan ini begitu pintar hari ini? Li Feng dan yang lainnya saling memandang. Metode terakhir mereka telah menghilang. Dugu Xiaoyi tanpa rasa takut ikut bersenang-senang tersenyum riang saat dia berkata. Dia masih belum bangun? Tidak masalah. Beberapa tendangan dariku pasti akan membangunkannya. Meng Haizu yang terbaring di lantai sebenarnya telah terbangun sebelumnya, berencana untuk menyangkal melihat apapun. Selama Jun Xie melempar dadu, semua akan diselesaikan setelah dadu dikumpulkan. Bahkan jika semua orang mengakui bahwa Jun Xie menang, Meng Haizu tanpa malu-malu dapat mengklaim bahwa dia tidak melihat hasilnya, karena dia masih pingsan. Karena itu masalahnya, mereka harus memutar ulang ronde tersebut. Meng Haizu bahkan telah mempersiapkan apa yang harus dikatakan. Orang yang kamu pertaruhkan adalah aku, bukan mereka. Mereka mengatakan bahwa kamu telah menang, tetapi aku tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Karena aku tidak melihat dengan mata kepala sendiri, maka hasilnya tidak dapat dihitung. Bagaimana dia bisa menebak bahwa Jun Xie bisa melihat melalui dirinya? Jika Dugu Xiaoyi menendangnya, ya Tuhan, sebelum dia bisa bangun sendiri, Tang Yuan pergi untuk menendang tubuh Meng Haizu. Berhenti berpura-pura mati, bangun. Semua keluhannya sejak hari ini disampaikan hanya karena tendangan ini, menyebabkan Meng Haizu berteriak. Aduh, menangis kesakitan, dia bangkit. Ketika dia bangun, dia melihat Jun Xie, Tang Yuan dan Dugu Xiaoyi tersenyum padanya. Meng Haizu berdiri dengan ekspresi tertekan di wajahnya, matanya menunjukkan kebencian. Jika Dugu Xiaoyi tidak datang ke sini hari ini, dia mungkin akan secara impulsif memenjarakan Jun Xie dengan paksa. Seorang pria tiba-tiba masuk dengan tergesa-gesa dari pintu. Tuan Meng, Tuan Li. Dia berhenti berbicara. Pria ini tidak lain adalah penjaga tubuh yang datang ke sini membawa pesan tersebut. Namun, menilai dari ekspresi wajah Li Feng dan yang lainnya, dia segera menyadari bahwa situasinya telah berubah secara drastis. Bagaimana orang bisa menebak bahwa situasinya bisa berakhir seperti itu? Perhatikan baik-baik.
Junxie meraih dadu dengan sikap sombong dan puas saat dia melihat Meng Haizu. Wajah Meng Haizu dan yang lainnya dicat dengan warna abu saat mereka menonton pertunjukan Junxie. Mereka mengertakkan gigi ke titik di mana suara retakan bisa terdengar. Aku kaya. Junxie tertawa keras saat dia keluar dari premis. Seorang pengawal mengikutinya dari belakang sambil membawa paket besar. Setelah Junxie pergi, salah satu cangkir teh di atas meja hilang. Namun, tak satu pun dari para pesuruh yang sedih menyadarinya.